Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, serta menyediakan Alkitab dan persembahan. Adik-adik diharapkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik harus fokus dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selama ibadah online. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Bertemu kembali kita dalam ibadah online anak sekolah minggu GKPI Resort Maranatha Minggu 10 Oktober 2001 dengan tema Senangnya Berada di Rumah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita satu sejenak saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita angkat satu pujian. Kita memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Oh sukacitaku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada untuk kami beribadah kepada Tuhan. Berkati Tuhan lagu pujian kami, berkati ibadah yang Bapa, sehingga ibadah ini boleh menjadi persembahan hidup bagi Tuhan. Kami boleh memuji Engkau ya Bapa, boleh bersekutu dengan Engkau ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Engkau memberikan satu hati yang rindu senantiasa untuk boleh datang kepada Tuhan. Itu semua hanya nyata dalam Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah boleh jadi di dalam nama anak Bapa dan di dalam nama anak Yesus Kristus dan di dalam nama persekutuan Roh Kudus. Amin. Kita kembali pada pujian dengan judul Aku Disayang Tuhan. Semua masih berdiri ya. Aku disayang Tuhan.
Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Masih ingat ya hukum Tuhan yang berapa? Hukum Tuhan yang keempat. Ayo kita sama-sama ucapkan ya. Hukum Tuhan yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang artinya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita bisa melakukan hukum Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kembali kita ke pujian kita dengan judul Yesus Kekasih Jiwaku. Shalom adik-adik semua, senang berjumpa kembali bersama kita. Adik-adik siapkan Alkitabnya, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, siapkan hati kami Tuhan, agar kami mampu atau mengerti isi dari firman-Mu yang akan kami dengar. Berfirmanlah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu agar mampu memberitakan firman Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik semua, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Adik-adik boleh membacanya di rumah dan mengikuti firman Tuhan. Yaitu Lukas 2 ayat 41 sampai 52 dengan tema senang berada di rumah Tuhan. Tema senangnya berada di rumah Tuhan. Adik-adik semua, jika kita disuruh memilih, kita tentu memilih yang senang atau sukacita. Adik-adik, bagaimana mengungkapkan rasa senang di dalam diri kita? Atau ketika kita mendapat hadiah, atau ketika kita merayakan ulang tahun, tentu kita sangat senang dan bahagia. Adik-adik semua, tema kita minggu ini, senangnya berada di rumah Tuhan. Ini mengisahkan cerita Yesus pada usia 12 tahun.
setiap tahunnya Maria dan Yusuf mempunyai kebiasaan merayakan Paskah, mempunyai kebiasaan mereka mengikuti perayaan Paskah. Dan setelah usia Yesus yang ke-12, Maria dan Yusuf mengajak Yesus untuk mengikuti perayaan Paskah di Yerusalem. Ketika umur yang 12 tahun itu Yesus diajak, tentu Yesus sangat senang dan gembira karena dia boleh ikut di dalam perjalanan untuk perayaan Paskah tersebut. Nah, adik-adik, pada saat itu orang-orang banyak atau bergelombang atau satu rombongan pergi ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah tersebut. Nah, ketika mereka mengikuti dengan hikmat atau dengan penuh sukacita dalam mengikuti ibadah atau perayaan Paskah yang telah dilakukan, adik-adik, setelah itu mereka pulang. Ketika mereka pulang, mereka kira-kira di dalam perjalanan kurang lebih 1 hari penuh, adik-adik, dikatakan kalau Yesus tidak ikut pulang. Lalu orang tuanya mencari Yesus yang tidak ikut pulang ikut mereka. Nah, adik-adik semua, ketika itu bagaimanalah perasaan orang tua itu? Atau ketika kita kehilangan atau tidak menemukan barang yang kita sukai, tentu ada antara geram, cemas, itu yang timbul di hati kita. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan ini mengajak kita untuk boleh mempunyai hati yang taat atau meninggalkan sikap-sikap kita yang tidak diinginkan oleh hukum Taurat yang ditetapkan pada saat itu di bangsa Yahudi, agar mereka boleh meninggalkan sikap-sikap yang tidak baik. Adik-adik semua, firman Tuhan ini mengajak kita untuk meneladani atau mau atau senang mendengarkan firman Tuhan. Ketika itu adik-adik, di dalam ibunya yang mencari Yesus itu selama kurang lebih dari 3 hari dikatakan. Tetapi setelah ibunya menemukan setelah 3 hari, ibunya bertanya kepada Yesus, "Mengapa Engkau berbuat demikian terhadap kami?" Demikian perkataan ibunya kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab, adik-adik, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Nah, namun ketika Yesus menjawab ibunya, adik-adik semua, ibunya tidak dapat mengungkapkan perasaannya, tetapi dengan jawaban yang diutarakan oleh Tuhan Yesus, walaupun tidak dimengerti, tapi ibunya tetap mengajak anaknya untuk pulang. Lalu Yesus mengikutinya.
Lalu Yesus mengikuti mereka pulang ke Nazaret. Dan ibunya pun sangat bersukacita, adik-adik. Dan ketika dia di bait Allah, Yesus dengan sukacita mendengarkan atau dengan senang hati mendengarkan firman Tuhan dan memberikan juga pertanyaan kepada ulama, dan ulama juga memberikan jawaban. Dan pada saat itu pada ulama juga atau orang yang di situ mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus ini, tentang Yesus ini, sangat merasa bahagia, adik-adik. Jadi adik-adik semua, marilah kita tiru sikap Yesus yang mau, yang suka atau yang senang mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua, marilah kita agar boleh bertumbuh dan berkembang atau berhikmat di dalam hidup kita, meneladani Tuhan, meneladani sikap atau Yesus di dalam hidup kita. Sampai sedemikian adik-adik firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita saat ini. Amsal 3 ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Sampai sedemikian. Sebelum kita adik-adik, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami sampai kepada kami saat ini. Biarlah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu boleh bertumbuh dan mempunyai hikmat sesuai dengan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Kami boleh bertumbuh di dalam iman kami mempunyai hikmat di dalam kehidupan kami. Kami Tuhan tidak mempunyai kekuatan, tetapi oleh kuasa-Mu kami dimenangkan atau dimampukan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik semua, sebelum kita memberikan persembahan yang menjadi ayat persembahan kita, 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian firman Tuhan, kita memberikan persembahan. Adik-adik semua, sebelum kita menutup ibadah kita atau kita bernyanyi, mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 410 ayat 1. Oh
biarlah Tuhan ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami Tuhan sudah memberikan persembahan yang boleh kami berikan. Berkatilah Tuhan persembahan kami, berkatilah kami seluruhnya, agar kami boleh mempersembahkan hidup kami yang lebih layak di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak sekolah minggu. Biarlah kasih setia Tuhan memelihara mereka di dalam pertumbuhan mereka, agar mereka boleh mencontoh atau menjadi anak yang bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan, mempunyai hikmat di dalam setiap harinya dan boleh berkembang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya. Ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah hadirin semua menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus